That. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jesslyn dari kelas 11 IPS 2. Hari ini saya ingin membahas tentang materi ekonomi kelas 11 yang berjudul tentang pendapatan nasional dan apa sih yang namanya PDB dan BNP. Nah, bayangin kita lagi nongkrong di kafe nih. Terus ngobrolin kondisi ekonomi negara. Kita pasti dong sering mendengar yang namanya ekonomi Indonesia nih lagi naik ya. Atau pendapatan nasional kita ini berapa sih? Nah, kita akan membahas 3 konsep utama, yaitu pendapatan nasional, PDB, dan BNP. Ini tuh kayak alat ukur kesehatan ekonomi negara loh. Kita mulai dari yang pertama. Nah, yang pertama ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu apa sih? Nah, pendapatan nasional itu adalah total nilai dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu periode. Biasanya itu satu periode 1 tahun. Ini tuh mencakup semua aktivitas ekonomi negara, mulai dari gaji karyawan hingga keuntungan perusahaan. Pentingnya, ini tuh membantu kita untuk mengukur seberapa sehat ekonomi suatu negara loh. Apakah rakyatnya makmur atau enggak gitu. Contohnya, jika pendapatan nasional Indonesia itu tinggi, berarti banyak pekerjaan dan konsumsi. Tapi ingat, ini tuh bukan uang tunai dari kantong pemerintah, melainkan nilai produksi keseluruhan. Next. Yang kedua ada PDB. PDB itu produk domestik bruto yang berfokus pada wilayah. PDB adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah suatu negara tanpa peduli siapa yang memproduksinya, mau warga negara atau tunggal. Rumusnya sederhana, yaitu PDB sama dengan konsumsi plus investasi plus pengeluaran pemerintah plus ekspor kurang impor atau disebut sebagai pendekatan pengeluaran. Rincian komponennya tuh ada konsumsi belanja rumah tangga seperti makan, beli mobil. Nah, investasinya itu belanja perusahaan atau bangunan, mesin gitu. Pengeluaran pemerintah itu ada anggaran untuk infrastruktur. Terus ekspor besinya itu ekspor dikurang impor. PDB ada 3 jenis. Nominal itu harga saat ini, real menyesuaikan inflasi, dan per kapita. Per kapita itu PDB ke per orang. Contohnya PDB Indonesia 2023 sekitar 2000 triliun, artinya total produksi di tanah air kita itu segitu nilainya. Gitu. Nah, yang ketiga ada BNP nih. BNP itu Bruto Nasional Produk atau fokusnya itu lebih ke warga negaranya. Nah, BNP adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara dimanapun mereka berada, di dalam atau di luar negeri, itu boleh. Rumusnya itu BNP sama dengan PDB plus pendapatan dari luar negeri, pendapatan ke luar negeri. Rincian komponennya itu BNP mirip sama PDB, tapi menambah penghasilan warga yang kerja di luar. Misalnya tuh kayak TKI. TKI di Malaysia dan mengurangi penghasilan Asia kerja di dalam negeri. Contohnya jika PDB Indonesia 20.000 triliun tapi warga kita dapat tambahan 500 triliun dari luar, maka BNP lebih tinggi. Gitu. Nah, yang nomor 4 ini terakhir sebelum kita pindah ke latihan soal, ini ada perbedaan PDB dan BNP serta hubungannya dengan pendapatan nasional. Perbedaan utamanya itu ada PDB hitungnya berdasarkan lokasi produksi, itu dalam negeri. Sedangkan BNP itu berdasarkan kepemilikan atau kewarganegaraan.
Untuk negara seperti Indonesia dengan banyaknya TKI, BNP biasanya lebih tinggi daripada PDB. Nah, hubungan antara keduanya itu adalah pendapatan nasional. PDB itu lebih umum digunakan untuk membandingkan ekonomi domestik, sementara BNP lebih akurat untuk melihat kekayaan warga negara secara keseluruhan. Jika PDB naik tapi BNP-nya turun, mungkin ada kebocoran pendapatan ke luar negeri. Singkatnya, PDB itu apa yang dihasilkan di sini, sedangkan BNP apa yang dihasilkan oleh kita di mana saja. Mau kita di negara manapun, itu kita bisa memproduksi barang tersebut. Ya. Pada pembelajaran kali ini, saya menyiapkan satu contoh soal untuk kita bahas pada materi berikut yang bernama PDB. Di suatu negara fiksi bernama Ekolandia ini, PDB tahun 2023 adalah senilai 1.000 triliun. Dengan pendapatan warga negara yang bekerja di luar negeri sebesar 200 triliun. Dan pendapatan warga asing yang bekerja di dalam negeri sebesar 100 triliun. Hitunglah BNP negara tersebut dan jelaskan perbedaannya dengan PDB. Soal ini tuh menguji pemahaman PDB versus BNP. PDB di sini tuh senilai 1.000 triliun. Nah, 1.000 triliun ini adalah total produksi di wilayah Ekolandia ini. Kita nggak usah pedulin siapa yang menghasilkan itu. Intinya BNP tuh menambah penghasilan warga di luar senilai 200 triliun. Dan kurang berpenghasilan asing di dalam senilai 100 triliun. Karena BNP tuh fokusnya pada warga negara. Nah, cara kita nyelesain masalah ini atau soal ini tuh kita perlu yang namanya rumus. Nah, apa sih rumusnya? Kita pakai rumus yang ini. BNP sama dengan PDB plus pendapatan warga negara yang bekerja di luar negeri. Kita kurangin dengan pendapatan warga negara asing yang bekerja di dalam negeri. Nah, jadinya begini. BNP sama dengan 1.000 triliun ditambah 200 triliun. Lalu kita kurangin dengan 100 triliun. Nah, kita dapat menghasilkan 1.100 triliun. Nah, BNP itu merupakan produk nasional bruto, sedangkan PDB adalah produk dalam negeri bruto. Perbedaannya adalah bahwa BNP itu memperhitungkan pendapatan warga negara yang bekerja di luar negeri, sedangkan PDB hanya menghitung pendapatan warga negara yang bekerja di dalam negeri. Nah, PDB itu lebih rendah, senilai 1.000 triliun, karena hanya menghitung produk domestik. Sedangkan BNP lebih tinggi karena warga Ekolandia ini dapat tambahan dari luar, selisih 100 triliun lah. Menunjukkan pendapatan bersih masuk. Ini tuh penting bagi negara yang banyak ekspatriat. Intinya, BNP tuh lebih akurat untuk mengukur kesejahteraan warganya. Kalau PDB naik, tapi BNP-nya turun, mungkin itu ada masalah kebocoran ekonomi.